Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safihu wa khaliluh wa bashiruhu wa nadhiruh alladhi la rasul wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap keluarga besar, warga perumahan Brawijaya Sevilla Indah, lingkungan Brawijaya RT 2 RW 2 Kebalenan, segenap Bapak RT, Bapak RW, takmir masjid Miftahul Jannah yang hadir di sini, kesemuanya warga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tokoh masyarakat, para pejabat yang ada, yang hadir, kesemuanya, terutama panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di RT 2 RW 2 yang berbahagia, bersukacita, yang alhamdulillah berjalan acara dengan meriah, dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita di pagi hari ini menjadi sebab tambahnya kita kenal kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tambahnya kenal, Ibu nggih, semoga tambah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika tambah cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad, semoga tambah semangat melaksanakan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten para bapak, para ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita kesemuanya syarat cinta datang Gusti Allah diterima, syarat cinta datang Gusti Allah diterima harus tumut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ikut Nabi Muhammad, maka cinta datang Gusti Allah tertolak. Makanya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah katakan, apabila kalian hai manusia mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan ketika ikut Nabi Muhammad, cintanya berbalas. Allah balik cinta kepada hamba tersebut. Dan ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan mengampuni dan memaafkan segala kesalahannya. Inilah yang kita harapkan di pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga tambah cinta kepada baginda besar Nabi Muhammad, tambah kenal kepada Nabi Muhammad SAW, tambah semangat tumut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang tambah kenal sama Nabi pasti tambah cinta. Berbeda dengan selain Kanjeng Nabi Muhammad. Misal Bapak Ibu nggih, panjenengan tambah kenal kepada saya, atau sebaliknya saya tambah kenal kepada panjenengan. Ini kemungkinannya banyak. Paling tidak dua kemungkinan. Satu, panjenengan kalau tambah kenal sama saya tambah akrab. Atau kemungkinan kedua, panjenengan tambah kenal sama saya tambah ngadoh, tambah menjauh dari saya. Terus pun di panjenengan ningali sifat-sifat saya. Panjenengan pasti akan memperhatikan sifat-sifat saya. Oh, sifat saya ini kata. Sifat baiknya banyak, sifat jeleknya sedikit, bahkan tidak kelihatan. Saya yakin panjenengan tambah marek tenggulo, panjenengan tambah akrab kepada saya. Kalau bisa tidak nunggu saya datang ke sini, ke rumah kalau bisa, tiap bulan, tiap hari kalau perlu. Atau sebaliknya panjenengan ningali kula kok sebaliknya, sifat jeleknya yang banyak, sifat baiknya sedikit, maka saya yakin panjenengan akan ngadoh dari saya. Panjenengan akan menjauh dari saya. Dan memang betul Ibu harus punya prinsip seperti itu. Ketika ada orang baik, mendekat. Ketika ada orang yang kelakuannya tidak baik, kita menjauh. Ada orang yang sifatnya baik, kita mendekat. Semoga ketularan kan ngoten. Allahumma nular. Allahumma nular. Nggih Bu nggih, Allahumma nular. Ketika ada orang sifatnya jelek, kita menjauh. Kenapa? Khawatir nular tadi itu. Apa kon ndak gelem kanca nabi aku? Polane aku ahli maksiat. Polane aku wong elek. Berarti kon rumangsa luwih apik tok aku. Ndak, kita jawab ndak. Saya tidak koncoan sama sampean, yang sampean tingkah lakunya jelek, bukan rumongso saya lebih baik dari sampean, tapi takut nular, takut ketularan. Keranten Kanjeng Nabi Muhammad yang nyuruh saya panjenengan seperti itu. Nabi Muhammad bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Seseorang tergantung agamanya konconya. Saya panjenengan tergantung dengan pengaruh orang-orang sekitar saya panjenengan. Maka Nabi bersabda, lihat dulu kalau mau berteman, lihat dulu temannya. Bagus ndak tingkah lakunya, apik ndak sifatnya. Jangan kepeden. Jangan GR. Oh, kalau saya kepengin jadi orang yang out of the box. Saya kepingin jadi orang yang tanpa batas, semua koncoan. Ya kalau cuma kenal tak betul apa-apa. Tapi kalau mau kumpul, dia pilih-pilih dong. Oh, saya tidak akan terpengaruh. Jangan terlalu percaya diri. Percaya diri bagus, tahu diri juga penting dong. Tahu kapasitasnya, tahu kapabilitasnya, tahu posisinya, tahu kemampuannya, sehingga yang dikhawatirkan tidak terjadi. Kumpul kali semua orang untuk mewarnai, oke lah. Cuma pertanyaannya, mampu apa betul? Sehingga ketika kita berteman dengan orang, kita mampu untuk mewarnainya, monggo. Atau minimal kita tidak terwarnai, monggo. Tapi kalau kita yang terkena pengaruh jeleknya, jangan. Itu pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu keberadaan kondisi manusia secara umum. Sehingga ada filterisasi, ada klasifikasi. Oh, saya sama ini mau dekat. Oh, sama ini saya jaga jarak. Oh, sama yang ini tidak mau. Tidak mau bukan karena merasa lebih mulia, tapi tidak mau karena untuk menjaga diri. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.
Diceritakan para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah, salah satu peperangan yang dihadiri baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjalanan pulang kanjeng Nabi dari peperangan tersebut, Nabi di pertengahan jalan memerintahkan sahabat untuk beristirahat karena kecapean. Bayangkan ibu bapak gitu, 1400 tahun yang lalu di kondisi geografis negeri Timur Tengah di musim panas, gimana itu rasanya itu? Tidak ada kendaraan, tidak ada mobil, jangan bahas tank, jangan bahas helikopter. 1400 tahun yang lalu Nabi memutuskan untuk istirahat. Di pertengahan jalan pulang, para sahabat istirahat, ngambil tempat, berkerumun. Ada yang unik aneh bapak ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad istirahatnya agak menjauh dari kerumunan sahabat. Ada satu pohon rindang, pedang digantungkan. Nabi kemudian istirahat, tertidur Nabi Muhammad SAW. Nabi manusia, Nabi tidur, Nabi manusia, Nabi makan, Nabi manusia, Nabi berkeluarga, Nabi manusia, Nabi bermasyarakat, Nabi manusia, Nabi bertetangga. Nggih, manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Boten sami. Muhammadun basyarun falaysa kal bashari bal huwa kal yaquti wan nasu kal hajari. Monggo ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad basyarun manungso falaisa kal basyari tapi boten sami kali manungso lintuni bal huwa kal yaquti kanjeng Nabi Muhammad batu tapi jenisnya intan berlian. Seujung telunjuk jari saya harganya bisa miliaran rupiah. Batu tapi intan berlian. Wanasukal hajari manusia yang lain batu, cuman batu sungai sak truk 400.000 mungkin material kan ngoten. Sama-sama manusia tapi beda kualitas. Sama-sama batu tapi beda kualitas, beda mutu. Sama-sama mobil, sama-sama roda 4. Yang satu pickup tahun 75, BPKB hilang, STNK tidak ketemu. Mau dijual 15 juta, yang nowo masih nowo lagi itu. Yang tanya. Yang satu lagi Innova 2023, ngereseng Bapak. Berapa harganya? 600 juta, 500 juta. Ayo, mau ngomong podo-podo montore. Tersebut ini. Loh giliran rumah, oh ini rumah bagus, oh ini rumah biasa, oh ini rumah mewah, oh ini mobil bagus, ini mobil biasa, oh ini mobil, jangan ngomong elek, jangan. Mobil tidak bagus, oh ini sepeda motor mahal, oh ini sepeda motor murah. Loh giliran Nabi Muhammad kok ngomong, oh Nabi Muhammad manusia biasa, jangan berlebih-lebihan. Loh kok gitu, kenapa? Kok terus berubah? Kok tidak sportif? Berarti kan minta di-change ini kan, ngoten. Minta di-upgrade ini berarti. Yang sportif dong. Ini manusia iya, tapi tidak sama dengan manusia yang lain, sehingga kita lainkan juga. Kita bedakan juga. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gitu. Ketika Nabi tertidur pulas istirahat, ternyata Bapak Ibu tanpa sepengetahuan sahabat ada musuh yang menguntit dari belakang. Jadi ada mata-mata musuh yang menguntit dari belakang.
pasukan khusus yang menguntit dari belakang, yang tujuannya untuk nyakiti umat Islam, terutama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan menemukan kesempatan emas para bapak, para ibu nggih. Napa? Sahabat pada kecapean istirahat, Nabi juga tidur istirahat, bahkan Nabi tempatnya berbeda tanpa pengawalan. Langsung saja pada target utama musuh ini, mendekat dengan posisi terdekat dengan baginda besar Nabi Muhammad, yang Nabi sedang tertidur, dihunus pedang musuh, kemudian diarahkan ke leher mulia baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika saat itu terkejut, kaget ibu bapak. Nabi manusia kan nggih, punya sifat manusiawi. Kayak tadi tuh Nabi tidur, Nabi juga terkejut. Wah, kan gitu. Kan bisa kaget kan gitu. Sama seperti kita. Nabi juga kaget juga. Biar tak ngantuk panjenengan nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Terkejut Nabi Muhammad bangun, ternyata yang di hadapan Nabi bukan sahabat tapi musuh yang sedang menghunuskan pedangnya ke leher Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak nggih, secara logika Nabi sudah mati langkah, sudah mati langkah, sudah bisa bergerak sudah. Ini tinggal satu kali tekan selesai sudah urusan ini. Tapi mari kita perhatikan bapak ibu nggih, sambil kita merenung untuk menghadapi kehidupan kita ini. Ini resepnya ibu bapak. Ini biar saya sampaikan, saya niat supaya manfaatnya untuk diri saya terutama, dan saya share, saya bagi-bagi kepada panjenengan. Apa Nabi Muhammad, rasa Nabi Muhammad saat itu? Terkejut Nabi Muhammad, kemudian sempat bersesumbar musuh ini. Apa kata musuh? Man yabna'uka minni al-an ya Muhammad. Muhammad, kadung saiki siapa yang membela kamu Muhammad? Ayo Muhammad, siapa mau bela? Siapa mau bela kamu Muhammad? Saya get sudah. Ini bapak ibu musuh ndak ngurus wis. Pokoknya ini mati selesai. Perkara nanti dikerubut sama kocok-kocoknya ndak ada urusan. Perkara nanti dikerubut mati, dia pikir dia akan mati dengan mulia, akan dikenang sama masyarakat pahlawan. Kenapa? Mata ini kanjeng Nabi Muhammad. Ndak ngurus wis. Pokoknya target utamanya selesai. Apa kata musuh? Muhammad, sekarang siapa yang bela kamu Muhammad? Apa ibu bapak yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjerit dengan ucapan Allah, Allah, Allah. Apa yang terjadi bapak ibu? Gemetar musuh. Gemetar musuh ini bapak ibu yang dimuliakan Allah. Pedang yang dipegang tadi jatuh bapak ibu. Kena shock itu, kena shock terapinya kanjeng Nabi. Pedangnya jatuh, dengan sigap dan tangkasnya kanjeng Nabi Muhammad langsung diambil pedangnya sama Nabi, ditiru tingkahnya musuh, diletakkan di leher musuh pedangnya sama Nabi. Counter attack, comeback, serangan balik. Babak pertama 1-0, babak kedua 5-1. Ini masih gemeter musuhnya. Kena ucapannya Nabi Allah. Ini bapak ibu Allah, Nabi Muhammad bilang Allah, volumenya masih volume 1 ini. Kalau volume 8, bukan hanya pedang yang jatuh, endasnya meledos itu. Bukan ilmu tenaga dalam, bukan. Tapi bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis saya baca, saya temukan dari kitab, tidak dapat dari YouTube, tidak dapat dari Facebook. Kitabnya ada di rumah. Kalau tidak percaya, ayo ikut saya ke rumah. Saya bawa mobil ini. Kenapa? Ini keterangan disebutkan untuk pelajaran kangge kula panjenengan. Napa Bapak Ibu? Yang kita baca ini ada manfaatnya. Taruh itu di hati saya panjenengan, yang seken, yang yakin itu. Cuman manfaatnya kok tidak kerasa Beb ya. Bukan bacaan yang salah, yang moco Bapak Ibu harus banyak PR-nya. Kalau Nabi kan tidak ada PR, baca das kena langsung.
Kalau gini-gini ini kan masih banyak ada yang harus diperbaiki. Khusyuknya, ikhlasnya, yakinnya sama Gusti Allah, ibadahnya, maksiatnya harus dikurangi terus kan ngoten. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang yang kita baca ini ada manfaatnya, cuman tidak sekeras Nabi Muhammad SAW. Ada manfaatnya, jangan katakan tidak ada. Makanya Bapak Ibu kalau terkadang kita nih merenung, wis moco iki, sholat sudah, baca ini sudah, kok tidak ada perubahan ya? Nah, itu bukan kebaikan yang salah yang kita lakukan, tapi sini masih perlu banyak PR. Perlu perbaikan terus pun. Dan Bapak Ibu ketika saya pengen dengar cerita seperti ini, awas jangan sampai berkomentar, oh itu kan Nabi Muhammad Habib itu kan kanjeng Nabi Muhammad lain. Betul, ucapan ini betul, tapi awas ucapan setelahnya yang banyak menyebabkan terjerumus kepada kafir, waliyadzubillah. Apa katanya? Oh Beb itu kan Nabi lain. Betul. Tapi terus ngomong bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Tidak bisa ditiru. Nah, ini bisa kafir. Ngomong tidak bisa ditiru bisa kafir. Kenapa? Allah bilang Nabi Muhammad diutus kalau Gusti Allah hidup di dunia untuk ditiru sama masyarakat kebalenan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan dawuhnya Gusti Allah. Nabi Muhammad ini contoh tauladan yang baik. Niru Nabi, cuma ndak sama, pasti tidak mungkin sama. Cuma kan kalau sudah niru nih, ini yang diperintahkan. Kan ngoten Bapak Ibu. Saya panjenengan sholat napa? Kan niru Nabi Muhammad. Ibu-ibu ini nutup aurat, kan niru kanjeng Nabi Muhammad, niru syariatnya maksudnya. Bukan Nabi gudungan, istri-istri Nabi berkerudung. Kan ngoten, saya panjenengan puasa kan niru kanjeng Nabi Muhammad. Fattabi'uni, niru Nabi Muhammad. Sehingga cerita ini diceritakan oleh para ulama kepada umat supaya ditiru napa? Problematika hidup, masalah hidup sebesar apapun yang kita hadapi, yang bahkan kita sering nalar kita tidak mampu untuk menjangkau mana solusinya ini. Apa jalan keluarnya ini? Dak nutut sudah. Biar sudah dak bapak ibu. Cuman satu, jangan lupakan Gusti Allah. Jangan lupakan masjid. Jangan lupakan salat. Jangan lupakan berdoa. Angkat tangannya. Minta sama Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang sulit buat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita sadari terus Bapak Ibu. Ini harus kita ingat-ingat terus untuk diri kita sendiri. Khuliqal insan dha'ifa, manungsa diciptakan lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah daya ingatannya, gampang lupa, lemah fisiknya, gampang sakit kan. Sepeda motoran keroksi tidak pakai jaket, pulang tolak angin 2 bungkus. Minta kerik sama istrinya. Kambing tidak pernah jaketan, tidak pernah masuk angin ibu. Kan ngoten. Nggih, perbandingan gampang-gampangan mawon, Bu. Ibu-ibu malih nggih kalau sudah mau melahirkan 9 bulan, repot ruwet kan ngoten. Dibawa ke bidan, bahkan sering sekarang ini ke dokter sesar operasi. Ya Allah, 12 juta, 15 juta. Saya pengalaman sudah Ibu nggih. Ini di depan Ibu ini anaknya sudah 4 sudah. Itu ketika kakak bantu proses kelahiran itu. Kesian memang ibu-ibu. Sakit. Ingat itu saya anak kedua itu. Sakit, anak pertama operasi. Jadi tidak tahu sambatannya, tidak tahu. Anak kedua lahir biasa. Sakit. Saya bilang operasi ya. Sampai saya nawani operasi. Tidak mau. Bingung saya. Saya pegang HP, marah istri saya. Jangan pegang HP. Iya wes, lebokno. Ngalah wes. Repot. Kambing, sapi, kincal langsung keluar ibu nggih. Ndak ruwet. Napa? Harus kita sadar Bapak Ibu nggih, hidup ini penuh masalah, kitanya lemah. Napa? Butuh bantuan. Napa Bapak Ibu? Ndak ada yang bantu kita kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Itu yang kita baca Bapak Ibu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Yang bisa bantu namun Gusti Allah. Gimana caranya? Ayo minta sama Allah. Caranya apa yang paling utama? Salat. Kan ngerti? Apa katanya Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang beriman Kebalenan Banyuwangi, minta bantuan kamu sama Gusti Allah. Ibu bapak Allah sampai promo nih, Allah sampai sponsor ente-entean nih. Hei manusia, minta tolong sama saya manusia dengan dua, sabar salat. Ampun. Lanjut ke cerita tadi itu. Nabi Muhammad menyerang balik. Nabi tiru ucapannya musuh. Nabi bilang, "Waman yamna'uka minni al'an." Hei musuh, kalau sekarang siapa yang bisa bela kamu? Tidak kenal sama Gusti Allah, Bapak. Tidak bisa niru Nabi Muhammad itu. Allah, kau tidak percaya sama Gusti Allah? Apa kata musuh ini? Kun khaira akhidin ya Muhammad. Muhammad, jadilah orang terbaik yang mengambil pedang jatuh. Masa pedang jatuh buat nyembelih lehernya manusia Muhammad? Ya intinya sepurone Muhammad. Mohon maaf Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Bisyarti an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Oke, kamu saya maafkan dengan syarat saksikan tiada Tuhan selain Allah, saya utusannya Allah. Saya lepas kamu. Apa kata orang kafir Bapak Ibu? Muhammad gini saja Muhammad. Ini Bapak Ibu nggih. Orang kafir cuman hatinya sportif. Napa? Yang baik dia katakan baik, yang jelek dia katakan jelek. Apa yang di lisan itu yang di hatinya. Apa yang di hatinya itu yang di lisannya. Tidak mau basa-basi, tidak mau. Bermuka dua, anti dia. Punya prinsip bagus nih orang ini. Apa kata dia? Gini saja Muhammad. Saya janji 3. Sampai mati saya akan penuhi. 1 Muhammad, saya tidak akan ganggu sampean lagi. Yang kedua Muhammad, saya tidak akan ganggu konco-konco sampean lagi. Yang ketiga Muhammad, saya tidak akan ikut orang-orang yang ganggu sampean Muhammad. Sampai mati, lepaskan saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Fakhalla sabilahu, dilepas sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi barakasallam. Dilepas ibu bapak yang dimuliakan Allah, dimaafkan sama kanjeng Nabi Muhammad. Terus pun di bapak ibu, ada ndak orang yang punya salah sama panjenengan? Saya tanya ini, ada ndak orang yang punya salah sama panjenengan? Ada gitu? Ada. Jangan ngomong banyak susah saya. Ada gitu saja. Kan ngeten bapak. Kan ada orang-orang berbuat salah sama kita kan ada. Cuman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adakah kesalahan orang-orang sekitar kita yang lebih besar daripada kesalahan orang kafir ini sama kanjeng Nabi Muhammad? Hah? Adakah kesalahan orang-orang sekitar kita kepada kita yang lebih besar dari kesalahan orang kafir ini ke kanjeng Nabi Muhammad? Ternyata Bapak Ibu, orang kafir ini minta maaf sama Nabi Muhammad, dimaafkan. Nah, terus orang-orang sekitar kita datang kepada kita minta maaf, ke rumah kita datang digembrang lawangnya. Wah, tiada maaf bagimu. Niru sinten nih. Siapa yang ditiru? Nabi Muhammad ada sifat dendam. Ya'fu wa yasfah idza kana bisababih. Urusan pribadi Nabi Muhammad maafkan. Bahkan orang yang akan membunuh sekalipun minta maaf, dimaafkan sama Nabi. Hah? Pulang ini Bapak Ibu orang kafir ini pulang ke rumahnya, dikumpulkan tetangga masyarakatnya, pengumuman dia. Apa kata orang kafir ini? Jitu min indi khairin nas. Hei konco-konco, hei para tetangga saudara, kalian tahu barusan saya datang dari siapa? Mereka menjawab, tidak tahu. Dari mana? Dari mana kamu? Apa kata orang kafir ini? Saya barusan datang dari sisi manusia terbaik di atas muka bumi. Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Yang mengatakan Nabi mulia bukan hanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, sahabat Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad, umat-umat Nabi Muhammad. Kalau itu kan wajar Bapak Ibu, mereka pecinta Nabi Muhammad. Bahkan musuh sekalipun yang akan membunuh Nabi Muhammad, kafir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata setelah tahu Nabi Muhammad, setelah kenal Kanjeng Nabi Muhammad, setelah tahu sifat sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak masuk Islam Habib, itu kan hidayah murni haknya Gusti Allah. Nabi Muhammad cuma nunjukkan saja. Ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Tapi hidayah dari Gusti Allah. Banyak Bapak Ibu yang kafir-kafir itu pro sama Nabi. Di Madinah itu Bapak Ibu itu banyak kafir-kafir yang pro sama Nabi. Bahkan kalau Nabi perang ikut bantu Nabi Muhammad. Nabi tidak minta, mereka datang. Muhammad melok, kami akan bantu. Tapi tidak masuk Islam. Kenapa? Mereka menyaksikan tidak ada satupun sifat jelek dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak kalau orang punya salah sama kita, mari kita maafkan, bukan kita karena tidak mampu membalas, bukan kita menyerah, tapi karena ikut Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Bapak Ibu saksikan, sadari orang berbuat salah kepada kita, tapi kita harus sadar Bapak Ibu, kita juga punya salah sama mereka. Katakan anak saya salah sama saya, istri saya bersalah kepada saya, tetangga saya bersalah kepada saya, tapi saya harus sadar saya punya salah juga sama anak saya. Saya punya salah kepada istri, kepada tetangga saya yang mungkin tidak sadar. Sehingga dengan kita maafkan orang lain untuk ikut Nabi Muhammad, sebagaimana ayat tadi Allah berfirman, kalau ikut Nabi Muhammad Allah akan cinta dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kesemuanya. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya rahmanir rahim. Para hadirin para para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelumit dari kisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita mau merenung, banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan harapan para bapak, para ibu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa memberikan solusi kehidupan kita kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikuti Nabi, teladani ajaran Nabi, apapun keadaan kita, Allah akan berikan kemudahan di dunia sampai di surganya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya rahman ya rahim ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Monggo sareng ya nabi salam ya rasul alaika ya habib salawatullah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri ya nabi salam. Engkau matahari wahai Nabi Muhammad, engkau rembulan wahai Rasul, bahkan engkau cahaya di atas cahaya. Kau sesuatu yang berharga, tak ternilai harganya Nabi Muhammad. Kau inti segala sesuatu, kau pelita hati kami sampai ke surga Allah. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karim mal walidaini
mubarrad wirduna yauman nusyuri ya Nabi salam. Siapa memandang wajah Nabi Muhammad akan bahagia selamanya. Ya Allah, berikanlah hadiah kepada kami yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini bisa berjumpa Nabi Muhammad walau lewat mimpi ya Allah sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Wakrimil arwah minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami sallallahu ala Muhammad sallallahu wa sallam sallallahu. Ya Allah, muliakanlah arwah-arwah kami, arwah orang tua kami, guru-guru kami, kumpulkan mereka dengan rohnya Nabi Muhammad. Terakhir, Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di pagi hari ini ya Allah puncaknya husnul khatimah. Wa'tina maqad sa'alna. Ya Allah, berikan apa yang kami minta ya Allah. Hajat-hajat dunia Kau berikan kemudahan kepada kami, hajat-hajat akhirat ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berkah Nabi Muhammad, berkah pemberianmu yang tiada batas ya Allah. Min ata'yakal jisami sallallahu ala Muhammad sallallahu wa sallam sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi baraka sallam bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillah amin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga bermanfaat, semoga berbarengan dengan hidayah dan rahmat dari Allah. Terbuka hati kita ke semuanya, kita buyar, kita pulang dari tempat ini tambah cinta sama Nabi Muhammad, tambah kenal sama kanjeng Nabi, tambah cinta sama kanjeng Nabi, tambah semangat tumut kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga sukses dunia akhirat, semoga selamat dunia akhirat, semoga bahagia dunia akhirat kita, keluarga kita, muslimin muslimat kesemuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena mohon maaf, ada minil afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana wa ufir lana ma mada si'al karami maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbal Allah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik